Oke, selamat datang di kelas belajar biar pintar dengan Pak Yuri di sini. Kita masuk latihan soal. Kali ini kita khusus membahas yang gerak melingkar dulu. Oke, kita masuk nomor 1. Nomor 1 anak-anak, di situ ada 3 buah roda. Roda A dan roda C satu poros. Kemudian roda A dengan roda B dihubungkan dengan tali. Mereka berputar dengan kondisi seperti itu. Diketahui RA 90 cm, RB 60 cm, RC-nya 40 cm, dan roda B berputar dengan laju sudut 60 radian per sekon. Jadi kalau ada kata-kata laju sudut, nanti kalian langsung ya lambangnya omega. Jadi omega roda B sama dengan 60 radian per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah VC? Berapakah kecepatan linear roda C? Ya, diketahui dulu. Dari soal, kita masukkan RA sama dengan 90 cm, RB sama dengan 60 cm, RC sama dengan 40 cm. Mau dirubah ke meter ya silahkan. Cuman untuk diketahuinya ini, nanti tergantung kalian menggunakan satuan cm atau meter. Dan diketahui lagi, roda B berputar dengan laju sudut, yaitu omega B sama dengan 60 radian per sekon. Pertanyaannya adalah VC-nya sama dengan berapa? Ya, kita sudah ada yang diketahui yaitu omega B dan RB. Maka kita bisa menghitung. Yang langkah pertama adalah kita hitung PB-nya dulu. PB sama dengan, secara umum dirumuskan sebagai apa? V sama dengan omega kali R. Nah ini V sama dengan omega kali R. VB sama dengan omega B kali RB. Kita masukkan omega B-nya adalah 60 radian per sekon. RB-nya kalau kita jadikan meter berarti 0,6. 60 dikalikan 0,6 sama dengan 36 meter per sekon. Itu adalah VB-nya. Nah, sekarang berikutnya kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya antara roda B dengan roda A itu dihubungkan dengan tali. Maka yang sama adalah V-nya. Ya, V-nya. Kita tuliskan bahwa V roda A sama dengan V roda B. Yaitu sama dengan 36 meter per sekon. Berikutnya kita hitung omega roda A. Omega A sama dengan VA per RA. Dari atas ya 36 meter per sekon per RA-nya adalah 0,9. 40 radian per sekon. Itu adalah omega A-nya. Ya, sampai di sini kita sudah menemukan omega roda A. Nah, karena roda A dengan roda C itu satu poros, roda A dengan roda C satu poros, maka omega roda A sama dengan omega roda C. Omega A sama dengan omega C, yaitu sama dengan berapa tadi? 40 radian per sekon. Setelah ketemu omega C-nya, kita bisa menghitung VC. Maka
VC sama dengan omega C dikalikan RC. Sama dengan 40 radian per sekon dikalikan RC, yaitu 0,4 meter. Omega A sama dengan omega C, yaitu sama dengan 40 radian per sekon. Kemudian kita cari VC-nya, VC sama dengan omega C kali RC, sama dengan 40 omega C-nya dikalikan RC, yaitu 0,4. Sama dengan 16 meter per sekon. Ini adalah jawaban besarnya VC sama dengan 16 meter per sekon. Nomor 2. Sebuah partikel berputar dengan persamaan sudut theta sama dengan 5T kuadrat plus 12T min 4. Jika theta dalam radian dan T dalam sekon, berapakah besar kecepatan angular rata saat T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon? Kita tuliskan, diketahui persamaan theta-nya sama dengan 5T kuadrat plus 12T min 4. T1 sama dengan 1 sekon dan T2 sama dengan 3 sekon. Pertanyaannya adalah omega ratanya sama dengan berapa? Ini gampang ya, kita tinggal masukkan aja. Saat T1 sama dengan 1 sekon, maka theta 1 sama dengan angka satunya dimasukkan ke persamaan yang ini ya. Jadi T-nya semua diganti angka 1. Kalau begitu kita masukkan theta 1 yang ini nanti sama dengan 5 kali 1 kuadrat plus 12 kali 1 dikurangi 4. Sama dengan 5 ditambah 12 dikurangi 4. Sama dengan 13. Betul ya? 13 radian. Oke. 13 radian. Saat T2 sama dengan 3 sekon, maka theta 2 sama dengan, jadi 5 kali 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 dikurangi 4. Kalau kita hitung ketemunya 77 radian. Coba dicek, kalau Pak Yuri kurang teliti segera diralat ya. Saat T sama dengan 2, saat T2 sama dengan 3 sekon, saat T2 sama dengan 3 sekon, theta 2-nya sama dengan 77 radian. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya, omega rata-rata sama dengan theta 2 dikurangi theta 1 per T2 min T1. Nah, ini rumusnya. Sama dengan 77 dikurangi 13 per 3 dikurangi 1. Atau sama dengan 64 dibagi 2. Sama dengan 32 radian per sekon. Ini jawaban yang nomor 2. Jadi, berapakah besar kecepatan angular rata? Sama dengan, jawabannya adalah 32 radian per sekon. Nomor 3. Sebuah lempeng bundar dengan diameter 50 cm sedang berputar pada 4.500 rpm. Berapa besar percepatan sentripetal yang dialami sebuah partikel yang tepat berada di tengah lempeng? Jadi nomor 3 ini seperti piringan begini. Seperti piringan. Ini R-nya. Kemudian
partikel tepat berada di tengah lempeng itu maksudnya dia bukan di porosnya ya, bukan di porosnya, tetapi di posisi ini, di posisi setengah jari-jari. Yang diketahuinya dulu, yang pertama gambar penegasannya seperti itu, kemudian kalau diameternya 50 cm, maka R lingkarannya itu sama dengan 25 cm atau sama dengan 0,25 meter. Kemudian dia banyaknya putaran atau N-nya sama dengan 4.500 rpm. Ingat ya, ini adalah rotasi per menit. RPM adalah rotasi per menit, jumlah putaran dalam 1 menit atau dalam 60 sekon. Nah, sekarang kita yang ditanyakan adalah sentripetalnya sama dengan berapa. Yang pertama kita ubah dulu. Kita ubah dulu yang RPM itu menjadi omega. Nah, ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita hitung frekuensinya dulu. Frekuensi itu bisa dicari dari RPM dibagi 60 sama dengan RPM-nya itu 4.500 RPM dibagi 60 sama dengan 75 Hz. Maka kita bisa mencari omega sama dengan 2pi kali F. Nah, ini ada dua rumus, saya kotaki dulu. Yang pertama ini F sama dengan RPM per 60 atau sama ya, kalau F sama dengan N per T. N-nya itu RPM-nya itu jumlah putaran. Berapa dibagi 60 dalam waktu 6 detik. Kemudian omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Maka kalau kita hitung, dia sama dengan 2pi dikalikan 75. Sama dengan 150 pi radian per sekon. Bisa pakai cara ini, atau kita bisa pakai cara langsung. Cara mengubah dari RPM menjadi omega yaitu menggunakan rumus ini. Omega sama dengan RPM dikalikan pi dibagi 30. Nah, jadi kita pakai, silakan kalian pakai cara pertama, mencari F-nya dulu, kemudian mencari omega, atau pakai cara kedua, yang ini, yang di sebelah kanan ini ya. Jadi, omega sama dengan RPM dikalikan pi dibagi 30. Sama. Sama-sama ketemunya adalah omega sama dengan 150 pi. 150 pi. Ini kita pakai untuk menghitung percepatan sentripetalnya. A sentripetal ada dua rumus. Yang pertama adalah V kuadrat per R. Yang satunya adalah omega kuadrat dikalikan R. Tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kalau yang kita punyai adalah data tentang omega, yang di sini ya omeganya tadi. Ini omeganya ada, maka kita masukkan omega kuadrat dikalikan R. Tetapi tadi data yang kita peroleh adalah, yang kita punyai adalah R ini merupakan posisi partikel, yaitu ada di posisi setengahnya jejari piringan. Jadi si R itu yang kita pakai nilainya adalah setengahnya jejari piringan. Bukan jari-jari sepenuhnya ya. Bukan 0,25 ini bukan.
Nah, sekarang kita masukkan sama dengan tadi kita sudah punya yang ini 150 pi. 150 pi, maka kita masukkan 150 pi dalam kurung kuadrat dikalikan, hati-hati, anak-anak saya ingatkan di sini tadi posisinya adalah tepat berada di tengah lempeng, artinya ada di posisi setengah jari-jari ini. Maka kita masukkan dikalikan setengah kali jari-jari, yaitu 0,25 meter. Kalau begini, semuanya dikuadratkan ya, 150 dikuadratkan, pi-nya dikuadratkan, baru dikalikan setengah, baru dikalikan 0,25. Pi-nya biarkan dalam bentuk pi. Kalau kita hitung secara total ketemunya 2812,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ini jawaban A sentripetalnya. Untuk nomor 4, soalnya sebuah partikel berputar menempuh sudut 45 derajat. Maka partikel tersebut berpindah sebesar berapa putaran dan berapa radian. Intinya kita diminta untuk mengubah dari satuan derajat menjadi satuan putaran dan satuan radian. Bagaimana caranya? Dulu kita sudah pernah mengerjakan di latihan soal. Untuk caranya, rumus umumnya begini. Alfa per 360 derajat dikalikan. Nah, kalau putaran berarti dikalikan 1 putaran, maka dia sama dengan sekian putaran. Kalau yang ditanyakan berapa radian, maka sudutnya berapa derajat dibagi 360 derajat dikalikan 2 pi radian. Sama dengan berapa radian. Nah itu, mengubah dari sudut dalam satuan derajat menjadi putaran dan menjadi radian. Maka yang pertama kita diminta mengubah menjadi putaran. Kalau kita jawab berarti 45 derajat per 360 derajat dikalikan 1 kali putaran. 1 kali putar. Jawabannya adalah 0,125 putaran. Langsung terjawab. Yang B. Yang B berarti sama caranya 45 derajat dibagi 360 derajat dikalikan. Nah, kalau radian ini menjadi 2 pi radian. Ketemunya adalah 0,25 pi radian. Nomor 5, sebuah kincir dengan sejari 1 meter sedang berputar pada 3000 putaran selama 30 sekon. Berapa jauh jarak yang sudah ditempuh sebuah titik yang berada di tepi kincir? Yang B, berapa kecepatan linear titik tersebut? Jadi yang nomor 5 ada 2 pertanyaan. Berapakah jarak yang ditempuh, itu artinya jarak mendatarnya berapa? Jadi kemarin di video yang part 2 itu ada animasi bahwa kalau ada lintasan lurus kemudian dilengkungkan berjalan dari A ke B, masih ingat ya? Berarti kalau benda itu berjalan dari ujung A ke ujung B itu sama saja ketika lingkaran terbentuk yang berasal dari trek lurus itu, maka partikel itu sudah berkeliling lingkaran 1 kali putar. Dari soal nomor 5 diketahui R jari-jarinya sama dengan 1 meter. Kemudian berputar pada 3000 putaran. N sama dengan 3000 putaran
selama time T-nya 30 sekon. 30 sekon. Pertanyaannya adalah berapa jauh jarak yang sudah ditempuh sebuah titik yang berada di tepi kincir. Jadi X-nya berapa? Kalau dia dibentangkan secara lintasan lurus, itu berapa jauhnya lintasan itu. Atau X-nya sama dengan berapa meter. Pertanyaan yang B adalah kecepatan linear atau V-nya sama dengan berapa? Oke, kita masukkan sekarang yang A. Kalau kita menghitung jarak total, itu logikanya begini. Kalau benda itu mengelilingi lingkaran, memutari lingkaran, 1 kali keliling lingkaran, maka kalau lingkaran itu dibentangkan, dibuka menjadi satu lintasan lurus, maka panjangnya lintasan lurus itu sama dengan 1 kali keliling lingkaran. Kalau benda itu berputar 2 kali keliling, maka panjang lintasan lurusnya dikalikan 2. Begitu seterusnya. Nah, kalau dia berputar sebanyak 3.000 putaran, dengan kata lain, jarak total yang nanti akan kita dapatkan sama dengan keliling lingkaran dikalikan N. Nah, kita hitung dulu keliling lingkarannya, atau kita lambangkan dengan X, sama dengan keliling lingkaran adalah pi dikalikan diameter. Di situ jari-jarinya adalah 1 meter. Maka pi dikalikan 2R begitu, dikalikan N. Kita masukkan sama dengan pi dikalikan 2. Jari-jarinya 1 meter ya. 1 meter. 2 dikalikan 1. Maka ini pi kali 2. Dikalikan 3.000. Dikalikan 3.000 kali putar. Itu sama dengan 6.000 pi. Ketemunya 6.000 pi dalam satuan meter. Kalau mau dibuka pi-nya boleh, yaitu menjadi 6.000 dikalikan 3,14. Kalau kita hitung, setelah kita buka pi-nya, dia menjadi 18.840 meter. Boleh menjawab masih dalam bentuk pi, yaitu yang jawaban ini, 6.000 pi meter boleh, atau dalam bentuk jawaban pi-nya sudah dibuka. Kalau kita menghitung yang bagian B, berapakah kecepatan linear, atau kita lambangkan dengan V-nya. Karena tadi dibentangkan secara lurus, maka V sama dengan, biasa kita cari dengan rumus GLB, X per T. Yaitu, kalau kita masukkan 6.000 pi, kalau misalnya saya memasukkan angka yang 6.000 pi, dibagi dalam waktu 30 sekon. 30. Ya, 6.000 pi dibagi 30. Sama dengan 200 pi. Atau kalau pi-nya dibuka, dia menjadi 628 meter per sekon. Ya, ini rumus biasa ya. V sama dengan X per T. Yang ini jarak total sama dengan keliling lingkaran dikalikan N berapa kali putar. Dan yang lain biasa menghitungnya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian. Boleh keluar dari stream fisika. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.